Halo, back again with me, Gaby Sri Kandi. Kali ini kita balik lagi di Vroom Vroom Talk Horror Stories. Nah guys, aku mau bacain lagi nih. Ini serius banyak banget ternyata ceritanya. Yang kasih cerita di komen, makasih banyak. Kalau aku mau bacain ceritanya mulai dari ini pengirimnya, usernya namanya Game and K-pop. Oke, jadi cerita. Jadi aku sering banget nih bergadang sehingga sampai jam 3 pagi buat dengerin lagu-lagu K-pop. Ada yang suka kayak gitu juga nih, begadang ya. Terus nonton K-pop funny moments, terus dance juga. Terus aku merasa ketakutan karena aku seorang doang di kamar. Dia bilang, aku duduk di apartemen aku. Nah, dia ini dari Malaysia. Dia bilang, rumahku tuh tingkat yang paling atas. Jadi dia di tempat yang paling atas. Jadi tujuan ayahnya itu biar punya satu lagi kamar atau ceiling di rumah aku. Jadi maksudnya tuh biar ada ruang lagi gitu di rumahnya dia. Nah, jalan untuk ke kamarnya dia itu harus naikin tangga. Terus aku tidur di situ, selalu kayak ada yang merhatiin aku dari atas. Dia bilang gitu. Karena aku ketakutan, aku tidur sambil tutup mata sama bantal. Terus setelah berapa menit kemudian di dalam mimpi aku seperti ada setan yang berwarna hitam dan tinggi menyerupai kakak laki-lakinya yang mau masuk ke dalam kamarnya. Aku bangun dan memandang ke arah pintu di kamarku dengan terkejut. Aku kayak patung di situ lagi pandang pintu itu. Jadi maksudnya dia ngeliatin si pintu itu. Oh my god. Terus aku nanya ke Ustadz yang sering ke rumah aku dan dia bilang untuk lebih banyak berdoa gitu ya, beribadah biar nggak ada lagi makhluk-makhluk seperti itu. Jadi dia karena dia bergadang gitu ya, terus udah gitu ternyata dia ngerasa ada seseorang yang datang ke mimpinya dia. Pas dia buka mata, dia kayak ngeliat si bayangannya. Oh my god. Oke, ini cerita selanjutnya dari Mutia. Aku punya pengalaman kak waktu dengerin lagu From Home Rearrange di jam 2 dini hari. Ini kenapa pada senang banget tidurnya malam-malam banget ya guys? Karena emang aku punya insomnia. Oh, ini dia punya insomnia. Jadi agak susah tidur. Tapi kalau dengerin lagu From Home bisa cepet tidur. Nah, jadi kayak malam-malam biasanya aku dengerin lagu From Home tapi Rearrange-nya pas partnya Haechan yang Day by Day, tiba-tiba ada suara cowok yang ngomong diam. Nah, aku kaget dong, padahal di rumah nggak ada cowok. Tapi di situ aku masih mikir mungkin aku halu kali. Tapi nggak sampai di situ, tiba-tiba lagu From Home-nya itu muternya error gitu. Kalau HP gue rusak nggak mungkin, soalnya HP-nya juga masih baru. Karena lagunya jadi error, aku matiin aja deh. Abis itu piala yang ada di kardus tiba-tiba jatuh. Terus ada lagi suara mirip Doyong bilang, dia siapa? Kayak ada suara lainnya gitu ngomong dia siapa. Tuhan. Ya gue bingung sih maksudnya dia siapa di sini tuh, dan yang ngomong juga siapa. Tapi ya gue cuma bisa istighfar karena kata orang tua yang bisa lihat hal-hal gaib, gue punya insting yang kuat buat ngerasain hal tersebut. Oh my god. Mudah-mudahan sih maksudnya kamu gak kenapa-napa, dan kita juga gak tahu itu maksudnya siapa itu suaranya ya. Yang pertama siapa itu yang ngomong diam, dan yang kedua siapa yang ngomong, yang nanya dia siapa. Dan ini cerita selanjutnya masih balik lagi seputar perposteran. Ini dari Lauri Kaila. Dia bilang, dulu kak aku pernah masang posternya Chris EXO di kamar. Dan pas aku liatin posternya dia malah liatin balik dong. Terus pas coba jalan sambil ngeliat ke posternya, tatapan matanya terus ngikutin ke aku gitu. Jadi kayak terus ngeliatin gitu. Dan gak lama ada yang berbisik, ngapain kamu liatin aku terus? Dan aku langsung aja kabur, sumpah serem banget. Itu serem banget sih. Oke, ini cerita selanjutnya. Itu cukup creepy juga. Jadi dia bilang gini, dulu aku punya poster NCT yang Mark sama Haechan. Pas waktu malam Jumat teman aku nginap 1 hari di rumahku karena keluarganya lagi pergi ke acara gitu dan dia nggak ikut. Jadi ada teman yang nginap nih ke rumahnya. Terus dia nginep nih berdua sama aku di kamar. Pas jam 9:30 gitu kan kita belum tidur, masih ngobrol gitu sambil
dia lihat foto-foto NCT karena dia juga lumayan suka NCT, masih ngafalin member-member gitu. Nah aku nyebutin mereka satu-satu. Nah udah gitu kita disuruh tidur sama ibu aku. Dek, udah malam tidur. Nah temenku tuh masih belum ngantuk. Abis itu dia nunjuk foto Polaroid NCT itu. Dia bisa lihat gitu kak, saya kayak punya something gitu ya. Terus dia nunjuk foto Polaroid NCT gitu. Aku juga yang tidur sama dia tuh agak merinding karena dia tuh suka tiba-tiba aneh. Maksudnya tiba-tiba suka bertindak sesuatu gitu ya. Pas jam 12 dia liatin terus itu foto-foto. Terus aku nanya, tidur, nanti dimarahin ibuku. Dia nggak jawab, terus aku jadi takut. Terus tiba-tiba aku goyangin tubuhnya dia, nggak tahu tiba-tiba tuh dia ketawa sendiri. Jadi temennya tuh tiba-tiba kayak goyang-goyang gitu. Terus tiba-tiba ketawa sendiri dan matanya jadi putih semua gitu. Kan aneh, merinding banget kak. Nggak tahu, abis itu aku nangis. Sampai sekarang aku nggak berhenti. Sampai sekarang aku berhenti pajang foto-foto kayak gitu. Oh my god, kayak temennya tuh mungkin kesurupan atau apa kali. Goodness. Oke, guys, ini cerita selanjutnya. Ini dia ngirimin aku ke DM dari Hairunisa. Dia bilang gini, kak, aku tadi nonton video kakak yang cerita horror K-popers, jadi dia mau cerita juga gitu. Jadi aku punya teman yang baru kenal beberapa bulan gitu. Kita udah deket sih, dan setiap hari kita main bareng, panggil aja namanya S. Nah, terus suatu hari dia tuh bilang, aku besok nggak main ya, aku mau ke tempat eyang aku di Sumatera. Pas aku bangun tidur, tiba-tiba gitu suatu hari ada yang getok kamar aku kayak tok 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 gitu. Terus bilang, aku masuk ya. Suaranya tuh kayak teman aku yang lagi pergi ke Sumatera itu. Karena aku baru bangun tidur, maksudnya belum sadar banget gitu ya. Ya udah, aku main di kamar tuh sama dia. Kan di kamarku tuh ada Polaroid gambar NCT gitu yang aku gantung di semacam tali gitu. Terus dia nunjuk foto Lonjin sambil bilang, itu siapa? Aku jawab, itu Lonjin biasa aku. Terus aku kenalin lah satu-satu siapa aja yang ada di Polaroid itu. Jadi dia kasih tahu temennya tuh kayak ini gitu. Terus dia pulang. Nah aku iseng lihat status WhatsApp. Soalnya biasanya males lihat, jadi kali itu nggak tahu kenapa dia lihat nih status WhatsAppnya. Oh ada status WhatsAppnya si S, si temen yang tadi nih, yang barusan main ini. Statusnya tuh 30 menit yang lalu. Isinya foto dia di pantai sama eyangnya. Dan aku baru nggak terus mikir, terus tadi yang barusan pulang siapa? Dari situ aku merinding banget. Gue baca ini juga merinding. Terus yang lo kenalin itu siapa? Oke, kita lanjutkan guys. Ini masih seputar perposteran ya, dari Karina. Dia bilang gini, pernah ngalamin, aku pasang foto Polaroid NCT banyak di tembok kamarku pas lagi streaming malam-malam. Aku ngerasa ada yang merhatiin gitu. Pas aku nengok ke foto-foto NCT itu, foto Doyoung nengok dong. Foto Doyoung era punch pose samping. Jadi sebenarnya harusnya fotonya kayak gini. Aku kaget, langsung teriak dan beraniin diri langsung copotin semua foto-fotonya. Jadi saat juga dia copotin foto-fotonya. Dan aku simpen di album. Pernah juga di mimpi aku mimpi Lukas nyekek aku sambil ketawa-tawa. Mimpi yang sama berkali-kali dengan beda member, tapi setelah copotin foto dan poster nggak ada lagi. Jadi dia mimpi dicekekin mulu. Astaga. Oke guys, ini jadi cerita terakhir. Asli sini. Jadi dia bilang, gue pernah ngalamin cerita horor kak. Gue kan lagi di rumah temen gue. Nah, gue main ke kamarnya, dan pas gue masuk ke kamarnya, auranya emang udah nggak enak banget gitu. Nah, gue kan ditinggal sama temen gue. Jadi maksudnya ditinggalin sebentar, bukan ditinggal di tempat yang sama, Gaby. Oke. Ditinggal sama temen gue sebentar. Katanya dia mau nidurin adeknya. Ya ampun, so sweet banget, kakak yang baik.
Terus karena gue gabut, gue ngeliat-liat IG sebentar. Nah karena HP gue mati, gue pun ngecas HP. Gue nungguin teman gue balik ke kamarnya sambil ngeliatin poster yang dia bajang. Jadi di kamar temannya tuh banyak poster gitu. Tak kenapa gue selalu ngerasa kalau posternya Taeyong dan posternya Jaehyun itu ngeliatin gue. Kalau diliatin aslinya mau apa-apa ya guys. Tapi gue nggak peduli dan gue nganggap itu cuma perasaan gue aja. Di situ gue juga ngerasa kalau posternya Jaemin itu ngeliatin gue. Dan gue ngeliat Chunle lagi berdiri di pojokan kamar temen gue. Gue udah kucek-kucek mata berkali-kali tapi Chunle-nya nggak hilang-hilang. Tapi anehnya si Chunle yang gue lihat ini tuh pucet banget, jadi kayak dia tuh sakit. Dan pas gue ngedipin mata si Chunle yang gue lihat itu hilang. Dan poster Jaemin, Jaehyun dan Taeyong yang dari tadi ngeliatin gue itu muncul darah di situ. Gue bener-bener takut. Asli sih merinding. Kayak gue tahu Chunle tuh putih tapi dia nggak sepucet itu mungkin ya. Cuma sini serem. Astaga, kayak menurut kalian gimana guys? Yang mana cerita yang paling seram? Coba komen di bawah. Dan kalau kalian punya cerita serem juga, please share. Aku akan banyak ceritain cerita-cerita horor lainnya. See you guys.